Seorang pemuda yang kecanduan game mendengar kabar bahwa neneknya mengidap penyakit kanker. Dia mengucap selamat tinggal pada game favoritnya, berkemas dan pergi mengunjunginya. Namun saat ia tiba di depan rumah neneknya, ia memotret rumahnya dan mengecek harga pasarnya secara online. Saat ia tahu rumah itu bisa terjual 1 juta, ia pun memutuskan untuk merawat neneknya. Setiap hari ia bangun jam 4 pagi, membantu neneknya berjualan bubur, dan ikut neneknya menjumpai temannya, sembari berharap bisa mewarisi hartanya. Suatu hari sang nenek memakai gaun cantik dan duduk di depan pintu sambil menunggu. Hari itu adalah hari kumpul keluarga. Melihat nenek mengobrol bahagia dengan kerabat, ia merasa sedikit kecewa. Namun saat berkunjung ke kuil untuk berdoa, pamannya lalai menjaga nenek dengan benar. Sandalnya membuat lecet di kedua kakinya. Anak itu mencoba melepas sandalnya, tetapi nenek menolak. Sandal itu hadiah dari putranya. Dia sangat mencintai putranya. Kemudian, anak itu menyadari bahwa selama berdoa, tak satu pun dari keluarga pamannya menyebut nama nenek. Ia marah mengetahui jika pamannya munafik tak ada yang peduli pada nenek. Nenek bilang, cucuku yang terbaik, kau hanya memikirkanku. Pujian mendadak itu membuatnya merasa bersalah. Setelah itu, ia mulai merawat neneknya dengan lebih tulus. Melihat nenek sedih sebab rambutnya rontok, ia memakai filter cantik untuk menghiburnya. Namun, akhirnya seluruh rambut nenek rontok. Dan kali ini sang cucu benar-benar sedih melihatnya. Suatu hari uang nenek dicuri. Saat anak itu mengecek CCTV, pelakunya adalah pamannya. Uang itu seharusnya dipakai untuk membeli makam, tapi nenek tak menyalahkannya. Sebaliknya, ia menghubungi kakaknya meminjam uang untuk membeli makam. Tapi kakaknya menolak. Dalam perjalanan pulang, sang nenek sedih. Sang cucu bertanya, kenapa perlu makam yang mahal? Nenek menjawab, kalau tempat istirahat terakhirku indah, mungkin kalian akan sering mengunjungiku. Anak itu terdiam, hanya menggenggam erat tangan neneknya. Saat kondisinya memburuk, sang nenek kesakitan hingga tak bisa tidur. Hanya cucunya yang selalu di sampingnya. Namun, akhirnya nenek mewariskan rumah pada putranya. Sang cucu merasa semua usahanya tidak dihargai. Lalu, ia bertanya, mengapa nenek melakukan itu? Padahal akulah yang selalu menemani nenek. Ia pergi dengan marah. Nenek terlihat seperti anak kecil yang merasa bersalah. Setelah itu, nenek kembali hidup sendirian. Setelah rumahnya diwariskan, tak ada lagi yang menjenguknya. Lewat kamera pengawas, anak itu melihat nenek sendirian. Ketika orang datang, mereka hanya mengangkut perabotan rumah. Melihat ini, anak itu tak bisa menahan air matanya. Saat ia tahu pamannya menempatkan nenek ke panti jompo, anak itu bersikeras untuk membawanya pulang. Nenek tersenyum dan mengangguk. Bersama cucunya, ia menghembuskan nafas terakhirnya. Pada hari pemakaman, ia mendapat telepon. Ternyata sang nenek mewariskan $1 juta padanya. Nenek sudah menabung sejak sang cucu masih SD. Karena waktu itu sang cucu berkata, ketika aku punya uang, aku akan beliin nenek rumah besar. Pada akhirnya, anak itu menggunakan uang tabungan untuk membeli makam yang diinginkan neneknya.